Besok pagi, jadwal pelajaran apa nak? Pelajaran ekonomi, Bu. Apakah kamu sudah membaca materi ekonomi untuk besok, nak? Sudah, Bu. Apa materi ekonomi untuk pertemuan besok, nak? Tentang masalah ekonomi, Bu. Kalau ibu boleh tahu, coba kamu jelaskan inti masalah ekonomi, nak. Baik, Bu. Alhamdulillah saya masih ingat materi yang saya baca tadi siang tentang inti masalah ekonomi, Bu. Permasalahan ekonomi adalah adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan terbatas. Pengertian kelangkaan, scarcity, adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dan jumlah kebutuhan hidup tidak terbatas. 5 faktor yang menyebabkan kelangkaan yaitu: 1. Keterbatasan sumber daya. 2. Perbedaan letak geografis. 3. Ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. 4. Kemampuan produk yang rendah. 5. Perkembangan teknologi yang lambat, serta terjadinya bencana alam. Apa ada cara untuk mengatasi kelangkaan, nak? Ada, Bu. Ada 4 untuk mengatasi kelangkaan yaitu: 1. Memanfaatkan sumber daya yang bijak. 2. Membuat skala prioritas kebutuhan. 3. Menentukan sumber daya alternatif. 5. Mengelola keuangan secara efisien. Materi yang saya pelajari selanjutnya adalah tentang kebutuhan, Bu. Coba kamu jelaskan. Baiklah, Bu. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup sejahtera. Faktor yang mempengaruhi ketidakkebatasan kebutuhan manusia yaitu: 1. Faktor tingkat usia. 2. Tingkat pendidikan, kemajuan ilmu. 3. Pengetahuan produk tertentu iklan. 4. Perbedaan kondisi geografis. 5. Serta agama dan kepercayaan. Apakah kamu bisa menjelaskan macam-macam kebutuhan manusia? Bisa, Bu. Macam-macam kebutuhan hidup yang harus dipenuhi manusia antara lain: 1. Kebutuhan menurut intensitas kegunaan. 1. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan secara layak. Contohnya, sandang, pangan, papan. 2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap yang fungsinya untuk meningkatkan kenyamanan. Contohnya, kipas angin, radio, TV, handphone, dan lain-lain. 3. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang-barang mewah. Contohnya, mobil mewah, perhiasan, villa, dan lain-lain. 2. Kebutuhan menurut bentuk dan sifatnya. 1. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik dan tubuh. Contohnya, makan, minum, pakaian. 2. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan atau batin. Contohnya, beribadah, musik, menonton film, rekreasi, dan lain-lain. 3. Kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. 1. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang pemenuhannya bersifat perorangan. Contohnya, pelajar membutuhkan buku dan seragam, petani butuh cangkul, dan lain-lain. 2. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan untuk kepentingan bersama oleh banyak orang. Contohnya, jembatan, jalan raya, pasar, tempat ibadah, dan lain-lain. 4. Kebutuhan menurut waktu. 1. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini. Contohnya, obat bagi orang yang sakit, makan bagi orang yang lapar, minum bagi orang yang haus, dan sebagainya. 2. Kebutuhan masa depan yaitu kebutuhan untuk masa yang akan datang. Contohnya, tabungan dan akuntansi. Apakah ada alat pemuas kebutuhan, nak? Ada, Bu. Tolong kamu jelaskan, nak. Baiklah, Bu. Saya jelaskan alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan terdiri atas jasa dan barang. 1. Berdasarkan ketersediaannya. 1. Barang ekonomi, yaitu barang yang jumlahnya terbatas dan untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan. 2. Barang bebas, yaitu barang yang bisa dinikmati tanpa harus melakukan pengorbanan. 3. Barang ilit, yaitu barang yang jumlahnya berlebihan sehingga dapat menimbulkan kerugian dan bahaya bagi kehidupan manusia. 2. Berdasarkan tujuan penggunaan. 1.
Barang konsumsi, yaitu barang yang secara langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 2. Barang produksi, yaitu yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. 3. Berdasarkan proses produksi. 1. Barang mentah, yaitu bahan dasar pembuatan kebutuhan. 2. Setengah jadi, yaitu hasil proses barang mentah dan masih digunakan dalam proses produksi selanjutnya. 3. Barang jadi, yaitu barang akhir dari rangkaian proses produksi dan siap dikonsumsi. 4. Berdasarkan hubungan dengan barang lain. 1. Barang substitusi atau pengantin, yaitu barang yang sifatnya saling menggantikan. 2. Komplementer atau lengkap, yaitu barang yang nilai gunanya meningkatkan apabila digunakan bersama, sama dengan barang lain. Apakah masih ada nak, materi yang kamu baca tadi? Masih ada Bu. Tentang apa itu nak? Tentang prinsip ekonomi, motif ekonomi dan biaya peluang, Bu. Kalau boleh tahu, kamu masih ingat nggak nak? Tentu masih ingat Bu. Saya coba jelaskan ya Bu. Iya nak, silahkan. Prinsip ekonomi adalah usaha yang disertai pengorbanan serendah-rendahnya untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya. Motif ekonomi merupakan alasan atau tujuan individu atau lembaga dalam melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi tersebut berupa 1. Mencari keuntungan atau kemakmuran. 2. Mencapai penghargaan. 3. Mencapai kekuasaan. Selanjutnya adalah biaya peluang. Biaya peluang merupakan pengorbanan yang timbul akibat menentukan satu pilihan terbaik atas beberapa alternatif pilihan yang ada. Wah, bagus sekali, nak, penjelasanmu tentang masalah ekonomi tadi. Nah, ibu harapkan seperti itu nak. Materi yang akan diajarkan oleh bu gurumu, harus kamu baca dan pahami sebelumnya, sehingga kamu akan lebih paham lagi. Baik Bu. Bu, mari kita pulang, karena sudah jam 18. Baiklah nak, mari kita pulang. Kapan-kapan lagi kita bisa pergi ke taman lagi sambil belajar. Iya Bu, asik kita nanti ke taman lagi.